Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Maudy Lestari dengan NIM 310122023707 dari program studi Teknik Informatika STIMIK Banjarbaru. Di sini saya mau melakukan sebuah praktikum, yaitu praktik algoritma K-means. Saya mau memperbandingkan juga perbandingan perhitungan manualnya dan aplikasi RapidMiner-nya. Pertama-tama kita buka Rapidnya, terus kita new proses, black proses. Habis itu kita cari read Excel. Kita taruh di sini, kita klik 2 kali, kita cari filenya. Oke, local D. Di sini saya menggunakan nama file name. Oke, kita next aja. Ini tipe datanya, nomor ini integer, untuk ini real, ini real. Oke, kita finish. Seterusnya kita cari select attribute. Oke, kita taruh di samping read Excel, kita klik select attribute. Itu tipenya include attribute file filter, tipenya one attribute. Ini kita isi dengan nomor no. Oke, kita hubungkan. Oke, dia tidak error lagi. Kita cari algoritmanya yaitu K-means. Oke, terus kita hubungkan select attribute sama K-means-nya. Ya, di sini kita ganti jadi cluster 3, soalnya kita cari K3. Kita hubungkan. Oke, kita simpan di local repository proses. Di sini saya memberi nama UAS 7. Oke, kita running. Di sini kita mendapatkan example setnya. Ini yang sudah saya kalikan dengan NIM saya, yaitu 1,3707. Ya, ini hasil datanya. Kita lihat di cluster modelnya. Di sini cluster modelnya atau deskripsinya yaitu untuk cluster 0 itu, kalau kita dihitungkan di perhitungan manual itu 0 itu adalah 1. Jadi kalau saya itu bilangnya ya, cluster 1 itu sama dengan 7 item, untuk cluster 2 itu 4 item, cluster 3 itu 4 item. Jadi total itemnya itu yaitu 15 item atau 15 data. Kita lihat di centroid table. Nah, sini kita menemukan sebuah hasil centroidnya, sebuah hasil finish centroidnya. Oke, kita lihat di perhitungan manualnya. Di sini saya sudah melakukan sebuah perhitungan manual, yaitu ini studi kasus algoritma K-means-nya. Ini sebuah data algoritmanya atau algoritma K-means. Ini yang sudah saya kalikan dengan NIM saya, yaitu 1,3707. Nah, ini hasilnya yang sudah saya kalikan dengan NIM saya. Nah, ini di soalnya tentukan jumlah K, yang dicari K3. Jadi saya mengambil sampel centroid awalnya, yaitu di data 10 ini dengan data
data 10, data 15, dan data 13. Jadi saya mengambil sampel awalnya atau sentroid awal. Jadi ini rumus jarak setiap titik ke sentroid. Nah, sini saya melakukan perhitungan include distance atau yang perhitungan yang sudah masuk rumus. Oke, di sini saya kan ngambil C1-nya tadi data ke 10. Jadi data 10 itu yaitu 4,6604 itu untuk bagian step pitch. Untuk bagian workout itu 0,9595 dan untuk kalorinya itu 1,6448. Jadi yang tabel ini yang tabel ke C1 itu ini data 10, ini data 15, ini saya ngambil datanya data 13. Nah, jadi perhitungannya seperti ini. 4,6604 dari mana saya dapat 4,6604 itu ya dari data 10 bagian ini AVG daily step bagian ini nih. Nah, jadi untuk sampelnya untuk itu kita kurangkan dengan dengan hasil betul aja hasil, tapi dengan hasil NIM yang data yang sudah kita kalikan dengan NIM, yaitu 4,3862 dipangkatkan 2 tambah 0,9595 kurang 0,6854 pangkatkan 2 tambah 1,6448 kurang 1,5078 kita pangkatkan 2. Jadi untuk hasil perhitungan 4,6604 kurang 4,3862 itu hasilnya 0,2742. Kita pangkatkan 2, 0,9595 dikurang 0,6854 itu hasilnya 0,2741 dipangkatkan 2. Untuk hasil 1,6448 kurang 1,5078 itu adalah 0,137 dipangkatkan 2. Jadi untuk pengerjaannya itu di dalam kurung dulu, baru di dalam kurung dihitung, baru kita pangkatkan 2. Nah, jadi total yang ini 0,2742 dipangkatkan 2 itu adalah hasilnya 0,0751. Jadi hasil yang habis diakarkan 2 habis dikurangkan, terus kita pangkatkan 2 lagi. Jadi hasilnya 0,0751 tambah 0,0751 tambah 0,0887. Jadi habis ditambahkan kita akarkan lagi. Jadi hasil pertambahan yang ini kita akarkan, yaitu hasilnya 0,1689 diakarkan menjadi hasilnya 0,419. Nah, seperti itu. Untuk data kedua juga seperti itu. Untuk yang nomor 2 ini tuh kita kan ngambilnya sama aja, ini kan sampelnya yang saya ambil tadi nih data 10. Nah, yang nomor 2 nih data 10 sama. Nah, 3,8380 itu dari mana saya dapat? Itu saya dapatkan dari ini
dari data yang kedua. Jadi itu secara bertahap 1, 2, 3 sampai 10 seperti itu. Nah, untuk perhitungan ke Centroid 2 atau yang saya ambil sampelnya yaitu di data 15. Nah, perhitungannya sama kayak kita ngitung di data 10. Jadi untuk data 10, data 15, data 13 itu sama perhitungannya. Cuman bedanya ya pengambilan sampel-sampelnya itu aja. Nah, seperti itu. Inilah hasilnya. Nah, untuk mencari cluster ini kita dapatkan itu yaitu dari dari C1, C2, C3 itu yang mana lebih nilai hasilnya terendah. Jadi yang terendah di data pertama itu adalah di C1. Jadi klasternya yaitu 1. Nah, untuk yang 3 ini kan yang paling rendah itu di C2. Jadi klasternya yaitu 2. Nah, dan seterusnya. Jadi kita langsung ke perhitungan klaster. Nah, jadi untuk klaster 1 itu dari data 1, 2, 6, 7, 10, 12, 14. Klaster 2, 3, 5, 8, 15. Klaster 3, 4, 9, 11, 13. Nah, jadi hitung Centroid barunya atau iterasi 2. Untuk titiknya kita ngambil 1, 2, 6. Bukan. Untuk titiknya itu kita ngambil datanya 1, 2, 6, 7, 10, 12, 14. Jadi kita ngambil yang sudah dikalikan dengan NIM yang pada tabel di atas itu. Ini angkanya. Jadi kita hitung rata-ratanya. Jadi untuk AVG daily steps itu kita tambahkan 4. Dari mana saya dapat 4? Yaitu dari data pertama. Untuk yang 3,8380 itu ya dari data kedua. Jadi secara berurut. Jadi untuk AVG daily step ini di depan ini nih seperti ini. Terus untuk AVG daily workout itu ini di bagian tengah. Ini bagian tengah. Untuk AVG daily calories itu ini. Nah, ini saya tandain ini. Jadi perhitungannya kita tambahkan, terus dari mana dapat 7? Karena saya Centroidnya itu datanya 7 item yang saya dapatkan. Jadi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Jadi dia dibagikan 7. Kalau kita dapat datanya 4, itu berarti di sini dibagikan 4. Jadi hasil pertambahan ini dibagikan 7 menemukan hasil 4,0925. Dan seterusnya yang di bawahnya ini juga. Dan untuk hasil yang kita peroleh C1 nya yaitu 4,0925, 0,7049, 1,3903. Oke. Itu untuk hitungan Centroid baru atau iterasi 2. Kita lanjut. Kalau untuk Centroid 2 atau C2 tuh saya memperoleh datanya yaitu titiknya dari data yang saya peroleh itu data 3, 5, 8, 15. Jadi kita tambahkan data itu, terus kita bagi 4, soalnya datanya ada 4, jadi kita bagikan 4. Ini hasilnya ini. Jadi C nya 10 jadi C2 nya 10, 725, 2, 70, 71, 3,7694. Nah, untuk Centroid 3 nya saya mendapatkan datanya yaitu data 4, 9, 11, 13. Nah, ini kita tambahkan, saya mendapatkan datanya 4, jadi dibagi 4. Jadi C3 nya hasilnya 9,3693, 2,1931,
3,2211. Itulah hasilnya. Terus kita hitung ulang jarak ke sentroid baru, yaitu iterasi 2. Nah, perhitungannya sama dengan perhitungan yang di atas, yang ini ya. Nah, sama seperti ini perhitungannya. Sorry. Nah, perhitungnya sama seperti ini, sama aja persis. Cuman untuk datanya, yang data ke C1 nya itu berubah menjadi data C1 ini. Nah, jadinya berubah. Itu aja perubahannya. Untuk yang perkaliannya itu sama, kita ngambil yang sudah dikalikan NIM, yaitu yang bagian ini nih, 4,3862 itu yang sudah data yang sudah kita kalikan oleh NIM. Sama ini juga nih, C1, C2, C3 itu sama semua perhitungannya. Nah, jadi saya memperoleh hasil data hitung ulang jarak ke sentroid baru itu ternyata untuk klasternya itu sama dengan perhitungan yang di awal. Jadi untuk perhitungannya sudah stop sampai sini. Jadi kalau perhitungannya tuh masih beda, itu kita melakukan lagi perhitungan yang seterusnya, itu bisa sampai 3, 4, bahkan 5, bahkan ya seterusnya sampai menemukan persamaan sama persis untuk nilai atau hasilnya. Nah, jadi ini perhitungan K-means selesai karena saya perhitungannya 2 kali, jadi saya sudah stop 2 kali, itu aja. Jadi anggota klaster dan nilai sentroid tidak berubah sampai literasi kedua. Nah, jadi saya perhitungannya sampai iterasi kedua saja. Itu ya yang saya bilang tadi, itu bisa sampai ketiga, iterasi ketiga, 4, 5, bahkan sampai 10 kalau itu belum menemukan sebuah persamaan yang hampir ya sama persis lah, jangan ada bedanya gitu. Habis itu ini klaster 1 tuh sama 1, 2, 6, 7, 10, 12, 14 itu data. Jadi kita ambil, tambahkan, bagi 7, ini hasilnya. Jadi hasil C1 4,0925 0,7049 13903. Nah, untuk perhitungan C2 nya sama, saya memperoleh untuk C2 nya itu adalah 4 data 35815. Nah, kita tambahkan, soalnya itu C2 nya ada 4 data, jadi kita bagikan 4, hasil C2 nya 10,7257, 2,7071, 3,7694. Nah, itu untuk C2 nya. Untuk C3 nya sama, untuk perhitungannya sama, tapi data yang saya peroleh itu yaitu data 4, 9, 11, 13. Nah, ini sama perhitungannya, soalnya data yang saya peroleh itu 4, jadi dia dibagikan 4, jadi hasil C3 nya itu 9,3893, 2,1931, 3,2211. Nah, jadi ini hasil akhir sentroid yang saya peroleh, hasil final. Jadi kita bandingkan hasil final ini dengan repeat minor. Oke, kita bandingkan. Ini ntar saya buka repeatnya dulu. Nah, kan di sini AVG daily step C1 nya 4,093, untuk AVG daily word code 0,705, untuk AVG daily calories nya 1,390. Kita cek di repeat minor apakah itu sama, dan saya menemukan sebuah hasil sama, 4093, 0,705, 1,390. Nah, ini dia. Di clustering itu di aplikasi Rapid Miner itu cluster 0 itu yaitu kalau di perhitungan manual itu sama aja dengan 1. Cluster 1 itu sama 2,
cluster 2 itu 3. Jadi untuk RapidMiner ya dia dikasih 0, 0 itu adalah 1, 1 itu adalah 2, 2 itu adalah 3. Jadi inilah hasilnya, dan saya menemukan hasilnya sama persis dengan RapidMiner. Oke. Itulah penjelasan atau perbandingan perhitungan manual saya dengan aplikasi RapidMiner. Sekian sekian praktek yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat ke depannya dan bisa dipelajari lebih lanjut lagi. Saya tutup praktek ini. Saya mohon maaf kalau ada khilaf kata yang kurang berkenan. Saya mohon maaf atas perhatian saudara sekalian. Saya ucapkan terima kasih. Saya tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.